Bab 1971, Kondisi Zhang Yu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Menghadapi ejekan dan sarkasme dari beberapa orang, Zhou Keijun juga sedikit berkeringat di dahinya. Harus saya katakan bahwa tampaknya keadaan sudah mulai tidak terkendali sampai sekarang. Jika beberapa orang benar-benar masuk sekolah, itu akan menjadi yang tidak beruntung. Tampaknya sedang memikirkan keseriusan konsekuensinya. Di sela-sela momen itu, wajah Zhou Keijun terangkat dengan senyum jelek, dan dia menatap Zhang Yu, dan berkata, "Zhang, teman sekelas Zhang, kan? Saya tidak tahu apakah saya bisa membahas hal-hal di sana." Zhang Yu tertawa, "Saya di sini untuk mengatakan sesuatu." Kepuasan juga dengan sinis berkata, "Hal-hal baik tidak mengkhianati orang lain." Mengkhianati orang, tidak ada yang baik. Zhou Keijun mendengar kemarahan yang menahan ini, dan tertawa tidak wajar, ada begitu banyak orang di sini, sungguh tidak nyaman untuk berbicara, dan itu merepotkan bagi Zhang. Zhang Yu mencibir dan menoleh ke samping. Zhou Keijun menghela napas lega dan bergegas mengikutinya. Orang-orang yang puas saling memandang, dan sebaliknya menoleh ke Fang Quan dan kakak laki-laki para wanita, sehingga mereka hanya bisa berdiri diam dan menunggu. Zhang Yu dan Zhou Keijun datang ke suatu tempat dengan sedikit orang. Zhou Keijun berkata, "Aku benar-benar malu sebelumnya, Zhang. Aku mengakui bahwa itu semua salahku. Tetapi aku bersumpah bahwa mencuri sesuatu sama sekali tidak apa-apa. Aku juga melihat pencuri itu untuk pertama kalinya. Aku pikir dia adalah seorang siswa." Lalu, Zhang Yu berkata, "Jadi, kamu bisa melakukan tarian peri ini saja, kan?" Ini, Zhou Keijun tersenyum datar dan berkata, "Aku ingin membiarkannya saja. Tetapi ketika aku membicarakannya dengan teman-temanku, dia mengatakan bahwa ada cara untuk membantuku mengembuskan napas, dan aku bingung. Tidak begitu, aku minta maaf kepadamu, lebih baik bagi musuh kita untuk menyelesaikan atau tidak mengakhirinya. Kamu bisa mengatakannya dengan mudah." Zhang Yubei melirik ke sisi lain. "Beranikah seseorang menyiramu dengan kotoran tanpa alasan, dan meminta maaf setelah selesai meminta maaf? Jika permintaan maaf itu berguna, apalagi yang akan dilakukan polisi?" Zhou Keijun mendengar ini dan tidak tahu harus berkata apa. "Aku merasa malu untuk beberapa saat, sebelum berkata, lalu kamu bilang, berapa banyak uang yang kamu inginkan untuk menenangkan keadaan? Baiklah, dengarkan apa yang kamu maksud. Apakah kamu akan menyelesaikannya dengan uang? Kamu sangat tidak rasional, bukankah kamu hanya menginginkan uang tanpa imbalan? Silakan saja, kamu dapat meminta harga. Oke, kamu dapat menyelesaikannya dengan uang. Aku tidak butuh banyak, bahkan 100 juta. Lebih, berapa banyak?" Zhou Keijun mendengar ini, matanya hampir tidak jatuh ke tanah. 1 miliar, ada apa? Zhang Yu tampaknya tidak merasakan ada yang salah. 1 miliar, apakah kamu bercanda? Siapa yang punya kungfu untuk bercanda denganmu? Tidakkah kau ingin menyelesaikannya dengan uang? Itu bukan yang kau inginkan. 100 juta, seharusnya kau yang membuka bank dunia. Jika kau tidak bisa mendapatkan uang, kau berani mengatakan bahwa kau bisa menyelesaikannya dengan uang, tetapi kau tidak punya ketulusan. Aku tidak punya ketulusan sepertimu. Kau singa, baiklah, karena kau tidak mampu membayar uang, mari kita kembali ke jalan yang benar dan pergi ke sekolah untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, aku tidak akan menyerah pada masalah ini tanpa memberitahu seluruh sekolah. Jangan lakukan itu. Zhou Keijun paling takut untuk sampai ke sekolah. Tentu saja, dia tidak berani memecahkan toples itu. Dia buru-buru berkata, "Siswa Zhang, aku tidak ingin menyelesaikannya. Intinya adalah kau ingin terlalu berlebihan, aku seorang siswa tidak keluar." Petik 2. Kau tidak bisa mendapatkan 100 juta. Jadi kau bisa mendapatkan 10 juta. Tidak mungkin 10 juta. Aku punya 10 juta. Apa lagi yang bisa kulakukan? Pulang saja, berbaring, dan hitung uangnya. Aku tidak bisa mengeluarkannya dengan 10 juta. Berapa yang bisa kau keluarkan? 1.000. Zhou Keijun sedikit tersipu. Berapa? 1.000 dolar. 1.000 yuan. Kau memanggilku tukang bunga. 10 juta yuan adalah 1.000 yuan. Apakah ada yang bisa menawar sepertimu? Tidak, kuncinya adalah tawaranmu terlalu tidak bisa diandalkan. Jika kau tidak puas, aku bisa menambahkan sedikit lagi,
tapi jangan sampai 10 juta. Kau tidak menawar, kau membiarkanku mati. Aku tidak bisa diandalkan, kurasa kau bahkan lebih tidak bisa diandalkan, ini 10.000 kali lebih buruk. Ayolah, kalau begitu kau bisa memberiku harga. Bagaimana dengan 2.000? Zhang Yu menggelengkan kepalanya. 3.000. Zhang Yu menggelengkan kepalanya lagi. 5.000. 5.000 kantor pusat. Zhang Yu masih menggelengkan kepalanya. 10.000. Zhou Kaijun akhirnya berkata dengan gigi terkatup yang menetes dari hatinya, tetapi ketika dia melihat Zhang Yu dan menggelengkan kepalanya, dia bergegas dan memohon sedikit, kakak. Aku salah. Aku benar-benar salah. Sekali lagi aku benar-benar bangkrut. Aku punya uang. Zhang Yu menatap ekspresi malang di wajah Zhou Kaijun, tersenyum, dan berkata, baiklah. Demi bagianmu yang menyedihkan, aku dengan enggan setuju, tetapi aku harus menambahkan syarat. Zhou Kaijun merasa lega ketika mendengar ini, dan mengangguk buru-buru, syarat apa? Katamu, Zhang Yu berkata, bukankah kamu Menteri Serikat Mahasiswa? Seorang temanku ingin bergabung dengan Serikat Mahasiswa Sekolah, dan tidak ada yang menandinginya, saya rasa itu seharusnya menjadi masalah sepele bagi menteri Anda. Zhou Kaijun merasa lega ketika mendengar ini, dia benar-benar takut pihak lain akan meminta pembukaan besar singa. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak masalah. Jika dia ingin bergabung, kamu minta dia untuk datang kepadaku, dan aku akan membantunya mendapatkannya. Zhang Yu mengangguk, dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu rekening bank, sekarang mari kita menghasilkan uang. Zhou Kaijun dengan tergesa-gesa mengeluarkan ponselnya dan berkata, nomor rekeningnya terlalu merepotkan, mari kita gunakan Yifubao untuk mentransfer uang. Zhang Yu berkata, kamu dapat langsung mentransfernya ke rekeningku. Setelah selesai berbicara, saya tidak repot-repot satu sama lain dan langsung melaporkan nomor rekening bank saya. Zhou Kaijun tidak punya pilihan selain memasukkan nomor rekening untuk memulai transfer, tetapi ketika dia tahu bahwa uang itu benar-benar ditransfer ke dana bantuan anak-anak Dongxing, butuh waktu lama. Tetapi pada akhirnya didesak oleh Zhang Yu, dia menyelesaikan transfer dengan wajah sedih. Zhang Yu melihat gambar pengisian daya yang berhasil di ponsel orang lain, lalu menepuk bahu orang lain itu sambil tersenyum, dan berkata, ya. Saya berterima kasih kepada anak-anak di Dongxing yang membutuhkan bantuan. Zhou Kaijun tentu saja tertekan. Masalah itu benar-benar selesai. Ketika keduanya kembali ke kerumunan, orang-orang yang menonton kerumunan itu benar-benar hampir pergi. Zhang Yu menyapa beberapa orang yang merasa puas dan berbalik untuk pergi. Meskipun mereka merasa bahwa Zhou Kaijun baru saja membiarkan mereka pergi, mereka memiliki beberapa masalah. Tetapi mereka mengetahuinya bahkan tanpa bertanya. Baru saja, Zhang Yu dan Zhou Kaijun seharusnya menegosiasikan. Kondisi apa? Sebagai pengamat, tentu saja, sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun. Apa? Kamu mengatakan orang itu adalah teman pencuri pada hari sekolah. Di meja makan di kafetaria, Ren Yujia terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhang Yu. Zhang Yu melihat ini, dan berkata sedikit lucu, apa? Apakah kamu tidak mengenalinya? Ada sedikit rasa malu di wajah Ren Yujia, dan sedikit malu, maaf. Aku tidak berani menemuinya hari itu, jadi aku tidak ingat. Tao Xiaoxuan berkata dengan ekspresi marah, tolong, kamu. Yujia, kamu tidak dapat mengingat ini, apalagi yang dapat kamu ingat. Wajah Ren Yujia sedikit malu, dan dia berkata, maaf, Zhang Yu. Semuanya terjadi begitu saja padaku, dan aku belum membantu apapun. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Bukankah semuanya sudah diselesaikan? Aku percaya bahwa anak itu juga telah belajar dari kesalahannya. Tao Xiaoxuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengar ini, dan berkata, ya, Zhang Yu. Fang tidak nyaman untuk diungkapkan, manfaat apa yang diberikan pria itu kepadamu tadi, jadi kamu membiarkannya pergi. Suan, Ren Yujia segera menyela setelah mendengar kata-kata itu, tolong jangan menanyakan hal-hal yang tidak sopan seperti itu, oke? Aku akan bertanya saja, aku tidak ingin membicarakannya. Tao Xiaoxuan menjulurkan bibirnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Dia membayar 10.000 yuan, dan itu tidak apa-apa. Tao Xiaoxuan mendengar ekspresi seperti itu, dan sejujurnya, dia sudah menebaknya. Pihak lain akhirnya harus menyelesaikannya dengan uang.
Tampaknya Zhang Yu hanyalah orang biasa yang melihat uang. Meskipun Ren Yujia merasa aneh ketika mendengar ini, dia tampaknya tidak memiliki masalah apapun. Bagaimanapun, Zhang Yu telah menderita begitu banyak kesalahan, dan tampaknya pantas untuk memberikan kompensasi ekonomi. Fang Zitong tiba-tiba tersenyum dan berkata, Zhang Yu, anak itu baru saja memberimu 10.000 yuan. Jangan beramal lagi. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sepertinya tidak ada yang mengenalku lebih baik daripada Tongxi. Puas mendengar tawa ini, ya, Zhang Yu. Kamu, diam, telah mengumpulkan sejumlah uang lagi untuk amal anak-anak di provinsimu. Ma Rongxuan mengacungkan jempol, dan berkata, anak keempat, aku telah melayanimu. Beberapa gadis mendengarkan kabut tentu saja. Kepuasan segera membuka mode mulut besar, dan membantu beberapa gadis menjelaskan dengan cemburu. Namun, ketika beberapa gadis tahu bahwa Zhang Yu, sebagai seorang siswa, antusias tentang amal dan menatapnya lagi, itu sangat berbeda, satu persatu, seolah-olah dia mengenalnya lagi. Namun, hal-hal ini hanyalah hal sepele dari sudut pandang Zhang Yu, tidak layak disebutkan. Semua orang berbicara dan tertawa. Setelah makan siang, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, dan kemudian mereka berpisah. Setelah beberapa gadis pergi, Qimei Dao, saya tidak menyangka bahwa Zhang Yu cukup baik, tetapi dia juga antusias tentang amal. Ren Yujia mendengar ini dengan tergesa-gesa, orang lain memiliki rasa keadilan, tetapi sekarang mereka juga memiliki cinta. Luan Xiuting berkata, kelihatannya keluarga Zhang Yu juga sangat baik. Uang sebanyak itu, sumbangkan saja jika kamu mau. Qimei Dao, kelihatannya keluarga itu adalah keluarga kaya meskipun bukan orang kaya generasi kedua. Tao Xiaoxuan tersenyum aneh, Yujia. Sepertinya kamu memungut harta karun. Luan Xiuting dan Qi tidak mendengar ini dan tersenyum pada saat yang sama. Memungut harta karun. Ren Yujia awalnya bingung, tetapi kemudian dia juga bereaksi, wajahnya memerah, dan dia marah, Xiaoxuan. Apa yang kamu bicarakan? Tao Xiaoxuan berkata, siapa yang bicara omong kosong? Meskipun agak biasa, Zhang Yuchang tidak jelek, tidak ada masalah dengan itu. Sekarang keluarga itu punya uang, orang-orang penuh kasih dan memiliki rasa keadilan. Ini adalah kejadian langka, kumbang emas. Yujia, bukankah ini yang kamu temukan? Tolong Xiaoxuan, jangan bicara omong kosong, oke. Zhang Yu dan aku hanya teman biasa dan tidak memiliki hubungan sama sekali. Wajah Ren Yujia memerah dan membenarkan, tetapi ada sedikit keanehan di dalam hatinya. Qimei Dao, Xiaoxuan, jangan menggodanya. Gadis seperti ini tidak boleh terlalu proaktif. Terlalu proaktif akan membuat para lelaki memandang rendah, bahkan jika Zhang Yu baik dan ingin mengejar kita Yujia, kita perlu bekerja keras hanya. Luan Xiuting berkata, itu benar. Selain itu, Yujia masih sangat cantik. Aku belum melewati 5 level dan memotong 6 level, jadi tidak mudah untuk mendapatkannya. Kamu, tentu saja, Ren Yujia adalah beberapa orang populer, dan berkata, jika kamu berbicara seperti ini lagi, aku tidak akan membicarakannya denganmu di masa depan. Hehehehe, beberapa gadis tersenyum pada saat yang sama. Itu benar, resep itu cukup tampan. Ya, itu juga bergaya, dan terlihat seperti keluarga yang baik. Itu juga sopan, tetapi aku tidak tahu apakah aku punya pacar. Kamu bisa bertanya, ayolah, aku tidak pelit. Dia harus bertanya padaku jika dia ingin bertanya, adikku tidak semudah itu untuk memulai. Hehehehe, Setelah Zhang Yu pergi, mereka juga berbicara dan tertawa. Oke, Zhang Yu, kamu benar, tetapi kamu juga memilih wanita cantik. Puas dengan kekaguman, Ma Rongxuan berkata, jadi keempat orang tua itu memiliki visi yang tinggi dan nilai nominal yang tidak memadai, dan rasa keadilan ini gagal memenuhi standar. Kemarilah, Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku puas. Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan serikat mahasiswa? Aku baru saja mengatakan dengan nama keluarga Zhou, dia akan membantumu mendapatkannya. Puas dengan kata-kata itu, dia sedikit malu dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Itu saja yang aku katakan. Zhang Yu berkata, apakah ada yang baik atau buruk? Karena kamu ingin mencobanya, manfaatnya selalu lebih besar daripada kerugiannya. Fang Zitong juga mengangguk dan berkata, Zhang Yu benar. Jika kamu ingin melakukannya, kamu akan melakukannya. Kamu selalu mendapatkan lebih banyak saat melakukannya.
Mengangguk puas, kalau begitu aku akan mencoba, terima kasih saudara. Pada hari-hari berikutnya, dia bergabung dengan serikat mahasiswa dengan puas dan lancar, dan kehidupan kuliah Zhang Yu berangsur-angsur membaik. Agar kehidupan kuliahnya lebih memuaskan, Zhang Yu tidak ceroboh seperti di sekolah menengah, dan mengabdikan diri pada kehidupan belajarnya. Harus saya katakan bahwa Universitas Gyeonggi adalah salah satu universitas tertinggi di negara ini. Sikap belajar mahasiswa secara keseluruhan masih sangat baik. Sebagian besar waktu, para mahasiswa bepergian antara ruang kelas dan perpustakaan. Segera setelah akhir tahun, para mahasiswa baru secara bertahap menjadi akrab dengan kehidupan kampus, termasuk tentu saja Zhang Yu. Zhang Yu meletakkan telepon, dan tanpa sadar menamparkan bibirnya. Zhang Yu, selesaikan panggilannya, cepatlah, saudara-saudara sangat membutuhkan dukunganmu. Puas sambil menatap layar komputer dengan puas. Ma Rongxuan juga buru-buru berkata, kecepatan keempat. Tembakan musuh terlalu ganas, pukul 8. Zhang Yu tidak menyentuh komputer ketika mendengar ini, dan berkata, puas. Saya ingin mengambil cuti beberapa hari. Saya ingin tahu apakah Anda bisa melakukan ini. Saya tidak melakukan apapun. Cuti harus melalui konselor. Puas dengan ini, tiba-tiba merasakan sesuatu, menoleh dan berkata, mengapa, apakah Anda sedang terburu-buru? Zhang Yu mengangguk tak berdaya, itu sesuatu. Puas dan khawatir, jangan biarkan sesuatu terjadi di rumah. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan masalah keluarga, itu sesuatu yang lain. Puas mengangguk, tidak apa-apa di rumah, tetapi lebih baik. Sebenarnya, jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat menunggu Sabtu dan Minggu, dan sekarang kereta api berkecepatan tinggi cepat, dan tidak akan butuh waktu lama untuk datang dan pergi. Jika Anda tidak bisa menunggu liburan, itu hanya bisa disetujui oleh instruktur. Namun, jika tidak ada alasan yang cukup untuk cuti, itu mungkin tidak disetujui. Kamu juga tahu bahwa instruktur mengelola beberapa kelas dan mengambil cuti terlalu banyak. Ada berbagai macam alasan aneh, jadi alasannya tidak cukup, akan sulit untuk menyetujuinya. Ketika Ma Rongxuan mendengar ini, dia berkata, kalau begitu buat beberapa alasan. Kerabat macam apa yang sakit parah, dan pemandu juga manusia, kita tidak bisa tidak membiarkan kita pulang dan menemui para tetua. Puas, ini adalah cara, tetapi masalahnya adalah tidak semua orang bisa mengatakan kebohongan ini. Kamu katakan saja, Zhang Yu. Zhang Yu mengangguk dan berkata, aku tidak ingin mengatakan kebohongan seperti itu. Ma Rongxuan berkata, jika kamu tidak berbohong, maka itu tergantung pada suasana hati saudari Yuan. Jika kamu mengantar bibinya selama beberapa hari itu, aku khawatir kesulitannya tidak biasa. Puas, ya, Zhang Yu. Fang tidak nyaman untuk bertanya kepadamu apa alasan meminta cuti. Berbicaralah untuk berdiskusi dan berdiskusi, saya dapat melihat apakah saya dapat turun. Zhang Yu berkata, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Kami akan membuka komite baru di akhir tahun dan meminta semua anggota yang baru terpilih untuk datang dan menelepon saya beberapa kali. Saya harap saya dapat memberi Anda kata-kata yang baik. Membuat sepatu, apa? Ma Rongxuan bingung. Puas dengan tanggapan cepat, dia berkata, apakah asosiasi penulis adalah asosiasi penulis? Ya, Zhang Yu mengangguk. Puas mendengar kekaguman ini, ya, Zhang Yu. Saya tidak menyangka Anda menjadi anggota asosiasi penulis. Ternyata itu adalah asosiasi penulis. Saya pikir di mana tempat untuk membuat sepatu. Tentu saja, Ma Rongxuan memahaminya, dan tertawa, tetapi anak keempat. Saya tidak menyangka Anda cukup kuat, begitu muda adalah anggota asosiasi penulis kota Anda. Memang benar bahwa orang lebih baik daripada orang, dan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anda. Petik 2. Zhang Yu tersenyum, itu bukan asosiasi penulis kota kita. Asosiasi penulis kota kami mengadakan pertemuan dan saya tidak perlu kembali sama sekali. Bukan asosiasi penulis kota Zonghai. Puas, maksudmu asosiasi penulis provinsi. Itu bukan asosiasi provinsi. Bukan provinsi. Apa itu? Itu asosiasi penulisan nasional. Apa? Keduanya merasa puas mendengar ini, dan hampir mengira mereka salah dengar. Ruangan itu hening sejenak, dan Ma Rongxuan berkata dengan ragu-ragu, Zhang Yu, apa maksudmu? Apakah kamu anggota asosiasi penulisan nasional, dan anggota komite? Anggota belum ada,
Tetapi kali ini komite akan mencalonkanku sebagai anggota baru, jadi aku akan menjadi anggota setelah rapat. Ma Rongxuan merasa puas mendengar ini dan tidak tahu harus berkata apa. Perlu diketahui bahwa meskipun keduanya adalah mahasiswa universitas terkenal, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan organisasi yang lebih tinggi seperti Asosiasi Penulis Nasional. Tampaknya keduanya masih agak sulit dipercaya, bagaimana mungkin teman sekamar mereka menjadi anggota Asosiasi Penulis Nasional. Ini terlalu luar biasa. Setelah merasa puas beberapa saat, dia berkata, Zhang Yu, apakah kamu yakin tidak bercanda? Apakah kamu benar-benar anggota Asosiasi Penulisan Nasional? Zhang Yu melihat keduanya masih ragu-ragu, lalu tersenyum. Pahit, siapa yang bercanda denganmu? Apa yang kukatakan itu benar. Dan aku tidak bercanda denganmu, itu tidak perlu. Aku terdiam beberapa saat. Puas, Zhang Yu. Bukannya saudara-saudara tidak percaya padamu. Kuncinya adalah apa yang kau katakan. Sulit untuk dibuktikan. Aku khawatir saudari Yuan mungkin tidak mempercayainya. Ini masalah yang merepotkan. Zhang Yu mengangguk, lalu memikirkan sesuatu. Ya, aku punya kartu anggota Asosiasi Penulisan Nasional. Aku yakin ini akan membuktikan apa yang kukatakan. Ma Rongxuan berkata, apakah kau membawa kartu anggotamu? Keluarkan dan lihatlah. Zhang Yu mengangguk, bangkit, mengeluarkan kartu anggota dari meja spasi, dan menyerahkannya kepada Ma Rongxuan. Ma Rongxuan mengambil kartu anggota dan berkumpul dengan puas, dan mendongak. Fang Zi mendorong pintu ke dalam ruangan saat ini, dan melihat beberapa orang tidak bermain game. Dia tertawa, mengapa tidak bermain game? Dia melepas jaketnya sambil berbicara. Pada saat ini, Ma Rongxuan melihat kartu anggota di tangannya dan berkata, Zhang Yu. Aku tidak menyangka nama penamu benar-benar disebut gurita. Fang Zi juga mendengarkan tanpa berpikir, dan kemudian tertawa, Zhang Yu tidak menyangka kamu memiliki nama samaran. Apakah kamu biasanya menulis sesuatu? Zhang Yu mengangguk dan berkata, aku dulu banyak menulis, tetapi aku telah menulis lebih sedikit dalam 2 tahun terakhir. Ma Rongxuan tertawa, kedua, aku akan memberitahumu sesuatu. Yang keempat adalah anggota Asosiasi Penulisan Nasional. Apa? Fang Zitong mendengar ini sejenak. Itu juga terasa sedikit tidak masuk akal. Ma Rongxuan tertawa, apa? Kaget, lihat, tidak? Ini adalah kartu anggota Asosiasi Penulis Nasional, yang keempat. Newbie, benar, tunjukkan padaku. Tentu saja, Fang Zitong juga tidak percaya, tetapi ketika dia mengambil kartu anggota Zhang Yu, dia melihatnya lebih dekat. Benar saja, sertifikat di tangannya tidak hanya mencantumkan nama negara Asosiasi Penulisan, tetapi juga nama Zhang Yu. Gurita, bagaimana aku bisa mendengar nama pena ini? Fang Zi bergumam beberapa kata, Gurita. Gurita, tidak, apakah kamu penulis Journey to the West? Gurita, Zhang Yu mengangguk dan berkata, ya. Journey to the West memang ditulis olehku. Journey to the West. Ma Rongxuan dan Satisfied saling memandang, seolah-olah mereka pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Ya Tuhan, kamu adalah pemenang penghargaan Golden Plume. Fang Zitong masih tidak percaya. Penghargaan Golden Plume. Ma Rongxuan dan Satisfied terkejut mendengarnya. Meskipun keduanya biasanya tidak tahu banyak tentang berbagai penghargaan domestik, mereka pernah mendengar tentang penghargaan Golden Plume. Anda tahu bahwa itu adalah penghargaan tertinggi dalam sistem sastra domestik, dan itu jelas merupakan penghargaan tertinggi yang tidak terpikirkan oleh orang biasa. Ruangan itu hening sejenak. Fang Zitong masih merasa sedikit aneh, dan berkata, bagaimana Anda bisa menjadi gurita? Dia juga memenangkan penghargaan Golden Plume. Zhang Yu tersenyum dan berkata, saya selalu menjadi Zhang Yu. Kalian belum bertemu saya untuk hari pertama. Puas dengan ekspresi yang luar biasa, penghargaan Golden Plume. Ya Tuhan, ini adalah penghargaan sastra yang bahkan tidak dapat saya bayangkan. Saya selalu berpikir bahwa orang-orang yang memenangkan penghargaan ini adalah orang tua. Fang Zi berkata, kalau begitu, kamu belum membaca Perjalanan ke Barat, dan sekarang kamu mengatakan buku itu tidak lebih buruk dari 4 buku terkenal. Tidak lebih buruk dari 4 buku terkenal, apakah itu benar-benar palsu? Ma Rongxuan mendengar ini dengan ekspresi yang luar biasa. Fang Zi berbagi, tentu saja itu benar. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, aku tidak akan percaya kamu menulis Perjalanan ke Barat kecuali kamu mengakuinya sendiri. Zhang Yu tersenyum dan berkata,
tidak apa-apa untuk hanya duduk diam dan menulis tentangnya. Ma Rongxuan tersenyum pahit, kamu bisa memenangkan penghargaan Golden Plum sambil bermain. Benar-benar lebih banyak orang daripada orang. Zhang Yudao, aku puas. Aku punya kartu anggota, seharusnya tidak menjadi masalah untuk meminta cuti. Puas dan mengangguk, kurasa seharusnya tidak ada masalah, tetapi jika itu bisa dilakukan, aku harus mengangguk. Atau, aku akan pergi bersamamu untuk melihat. Zhang Yu berkata, tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Yuan Xiaohua saat ini sedang duduk di depan komputer di kantor, terus-menerus mengetik di keyboard. Karena ini adalah akhir tahun, pekerjaannya banyak dan rumit. Tidak hanya pekerjaan banyak siswa yang membutuhkan tangannya sendiri, tetapi dia juga perlu mengatur file untuk ringkasan pekerjaan tahunan informasi. Tentu saja sibuk, dia sedikit bingung. Baiklah, ada ketukan di pintu. Yuan Xiaohua menoleh dan melihat Zhang Yu mendorong pintu masuk. Yuan Xiaohua tentu saja mengenal Zhang Yu, dan kemudian berkata, apakah kamu baik-baik saja? Zhang Yu mengangguk dan berkata, Saudari Yuan, berapa hari yang ingin saya ambil? Yuan Xiaohua mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, apakah tidak ada akhir pekan? Mengapa saya harus meminta cuti? Zhang Yu tertawa, bukankah unit juga tutup pada akhir pekan? Saya harus bekerja berjam-jam untuk melakukan ini. Wajah Yuan Xiaohua tegas dan berkata, sekolah memiliki peraturan yang relevan mengenai permintaan cuti. Jika tidak ada alasan yang sah, tidak akan ada cuti yang diberikan. Zhang Yudao, saya tidak tahu alasan seperti apa yang dibenarkan. Yuan Xiaohua berkata, alasan yang dapat dibenarkan, tentu saja, adalah alasan yang masuk akal. Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki sesuatu untuk meminta cuti? Zhang Yudao, kami akan mengadakan komite keseluruhan pada akhir tahun dan meminta saya untuk hadir. Yuan Xiaohua tampaknya tidak memahaminya ketika dia mendengar ini, dia mengerutkan kening, dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Melihat bahwa Yuan Xiaohua tidak mengerti, Zhang Yu memiliki kesabaran untuk menjelaskan lagi, maksudku, kami, Asosiasi Penulis Nasional, akan mengadakan komite baru di akhir tahun. Saya anggota baru, jadi saya harus hadir. Yuan Xiaohua sekarang mengerti, awalnya ragu-ragu sejenak. Ada kilatan aneh di wajahnya, dan dia berkata, kamu bilang Asosiasi Penulis Nasional akan bertemu dan memintamu untuk datang. Zhang Yu melihat orang lain mengerti, lalu mengangguk, dan berkata, ya. Begitulah, lucu. Kilatan kemarahan melintas di wajah Yuan Xiaohua, dan dia menepuk meja dan berkata, Zhang Yu. Tolong bukakan pintu untukku. Zhang Yu tercengang ketika dia melihat ini, apa yang terjadi padaku? Tuan Yuan, apa yang terjadi sehingga begitu marah dan berbicara begitu keras? Pada saat ini, dua wanita masuk dan mendorong pintu satu demi satu. Yuan Xiaohua menatap orang itu dan berkata, jangan sebutkan itu. Aku sekarat setiap hari, tidak ada yang bisa memaafkanku, dan seseorang datang ke kantor untuk membuatmu kesal. Zhou Qiaolan menatap Zhang Yu. Meskipun tidak ada yang memperkenalkannya, dia mungkin sudah menebaknya. Itu pasti murid Yuan Xiaohua. Kemudian dia tersenyum pada Zhang Yu dan berkata, kamu juga, teman sekelas ini. Bagaimana kabarmu, Yuan? Sibuk setiap hari sekarang. Kamu tidak punya waktu untuk makan. Kamu tidak sabar menunggunya kembali setelah waktu ini. Zhang Yu tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, aku juga ingin memahami kesulitan saudari Yuan. Pertanyaannya adalah, apakah aku tidak terburu-buru? Yuan Xiaohua berkata, alasan kecemasan juga. Harus masuk akal, kamu tidak bisa mengatakannya sendiri. Aku tidak membuat kekacauan, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Tentu saja, Zhang Yu juga sedikit menangis. Apa yang kamu bicarakan? Zhou Qiaolan sedikit bingung. Yuan Xiaohua berkata, ini adalah siswa di kelas kita. Aku perlu mengambil cuti beberapa hari. Alasannya adalah karena asosiasi akan mengadakan rapat, dan dia harus hadir untuk menjadi tuan rumah. Apakah menurutmu aku harus memberikan cuti ini? Sepatu apa? Zhou Qiaolan tampaknya tidak mengerti. Asosiasi Penulis Nasional, atau disingkat asosiasi. Yuan Xiaohua berkata dengan sedikit tidak enak. Zhou Qiaolan mengerti ini, lalu tertawa, tidak. Maksudmu Asosiasi Penulisan Nasional akan mengadakan rapat, dan kamu ingin dia yang memimpin rapat. Itu benar, hehehehe.
Guru perempuan lain mendengar ini, dan tentu saja dia tidak bisa tertawa. Bagaimanapun, mereka berdua telah bekerja sebagai konselor untuk waktu yang lama, dan alasan untuk meminta cuti itu aneh, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah pertemuan asosiasi penulisan. Saya tidak diminta untuk memimpin rapat, saya hanya menghadiri rapat. Zhang Yu buru-buru menambahkan, hahaha. Kedua guru perempuan itu melihat keseriusan Zhang Yu, dan tertawa terbahak-bahak. Yuan Xiaohua kemudian berkata, Zhang Yu, aku katakan padamu, meminta cuti bukanlah lelucon, kamu harus punya alasan yang masuk akal. Bukankah rapat itu alasan yang masuk akal? Tanya Zhang Yu. Yuan Xiaohua berkata, hanya karena alasan yang luar biasa ini untukmu. Jangan sebut-sebut dekan, aku tidak bisa menyetujuinya. Aku tidak menyangka akan begitu merepotkan untuk mengambil cuti. Zhang Yu menggaruk dagunya. Tidak apa-apa, kalau tidak, aku tidak akan pergi. Setelah itu, dia mengeluarkan telepon dan menghubungi kantor asosiasi, berbalik keluar ruangan. Melihat ini, Yuan Xiaohua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhou Qiaolan tertawa, Xiaohua. Apakah siswa di kelasmu ini sedikit berotak? Bagaimana kamu bisa menemukan alasan yang begitu bagus untuk mengambil cuti? Yuan Xiaohua berkata, hanya bisa dikatakan bahwa Lin Zi besar ketika ada burung. Aku juga membuka mataku hari ini. Obrolan sporadis terdengar di koridor, dan setelah beberapa saat, pintu kantor didorong terbuka lagi, dan Zhang Yu masuk lagi. Yuan Xiaohua melirik Zhang Yu dan berkata, kembalilah ke tempat yang kosong. Biasanya, kamu harus lebih fokus pada pelajaranmu. Bagi murid-muridmu, prestasi adalah hal yang paling penting. Zhang Yu mendengar senyuman sinis dan berkata, maaf, Saudari Yuan. Aku harus menunggu di sini. Yuan Xiaohua mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, apa yang terjadi padamu? Zhang Yu berkata, ini masih masalah meminta cuti. Aku baru saja memanggil rapat, tetapi rapat tidak setuju dengan kehadiranku, dan mengatakan bahwa seseorang akan dikirim untuk meminta cuti dan membiarkanku menunggu di sini. Ketika Yuan Xiaohua mendengar ini, wajahnya tampak tidak senang. Menurutnya, masalah meminta cuti telah dijelaskan kepada pihak lain. Pihak lain menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia mengancam untuk tidak pergi tanpa pergi. Yuan Xiaohua tampak dingin, dan berkata, Zhang Yu, aku yakin aku telah menjelaskan semuanya kepadamu. Dalam hal ini, kamu tidak memenuhi persyaratan untuk cuti, dan tidak masalah berapa lama kamu tinggal di sini. Zhou Qiaolan berkata, teman sekelas ini. Anda, Direktur Yuan, benar tentang permintaan cuti. Investigasi departemen sangat ketat, tidak mungkin memberikannya dengan alasan apapun. Jika pemimpin mengetahuinya, itu akan dikritik saat itu juga. Kami, Zhang Yu mengangguk dan berkata, saya tahu. Tapi saya tidak bisa menahannya, dan rapat mengharuskan saya untuk hadir di rapat. Tidak bisakah saya menundanya? Ketika Zhou Qiaolan mendengar Zhang Yu tidak memahaminya, dia menggelengkan kepalanya. Yuan Xiaohua berkata sedikit marah, Zhang Yu, saya bilang Anda tidak bisa membuat alasan normal untuk meminta cuti. Apakah ada masalah dengan alasan ini? Tentu saja Zhang Yu merasa sedikit aneh. Yuan Xiaohua berkata, tentu saja ada masalah. Siapa yang bisa Anda percayai? Zhang Yu berkata, saya mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak bisa membiarkan saya berbohong. Yuan Xiaohua berkata, kalau begitu Anda tidak berbohong. Zhang Yu berkata, aku tidak berbohong. Yuan Xiaohua berkata, baiklah. Karena kamu bilang kamu tidak berbohong, aku bertanya bagaimana cara membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Zhang Yu berkata, bagaimana kamu membuktikan hal semacam ini? Ya, aku punya nomor telepon dari kantor asosiasi penulis. Haruskah aku meminta mereka untuk membuktikannya kepadaku? Yuan Xiaohua mendengar refleksi yang terkondisi ini, apa gunanya telepon? Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Ponsel itu bukan buatanku. Itu dicetak pada kartu anggota Asosiasi Penulis Nasional. Tidak dapat dikatakan palsu pada kartu anggota. Zhang Yu mengeluarkan kartu anggota dan menepuknya di tangannya. Melihat kartu anggota Zhang Yu, ketiganya tercengang pada saat yang sama. Zhou Qiaolan buru-buru berkata, bisakah kamu menunjukkan kartu anggotamu? Zhang Yu mengangguk dan berjalan mendekat dan menyerahkan kartu anggota itu kepada Zhou Qiaolan. Zhou Qiaolan melirik dan menemukan bahwa kartu anggota itu dibuat dengan sangat halus,
tidak hanya dengan stempel nasional Asosiasi Penulisan Nasional, tetapi juga stempel khusus sekretariat, telepon kantor, situs web penulisan, dan informasi terkait lainnya. Lihatlah, Zhou Qiaolan menyerahkannya kepada Yuan Xiaohua setelah membacanya. Yuan Xiaohua mengambil kartu anggota itu dan melihatnya lebih dekat. Sepertinya tidak ada yang salah. Benarkah apa yang dikatakan orang lain itu tidak mungkin? Ruangan itu sunyi untuk beberapa saat. Beberapa dari mereka memiliki mata besar dan mata kecil, mengatakan bahwa kartu anggota itu asli. Tidak ada yang pernah melihatnya. Katakan itu palsu. Rasanya tidak seperti itu. Tepat ketika Yuan Xiaohua tidak tahu harus berbuat apa, Zhou Qiaolan berkumpul dan membisikkan beberapa kata. Yuan Xiaohua mengangguk, mengambil kartu anggota Zhang Yu, dan berkata, Zhang Yu, kamu dalam situasi khusus. Aku perlu menyapa kepala departemen. Ikutlah denganku. Zhang Yu mengangguk dan meninggalkan kantor bersama Yuan Xiaohua. Zhou Qiaolan melihat mereka berdua pergi, lalu menoleh ke rekan-rekannya. Apakah menurutmu kartu anggota anak ini asli? Aku tidak tahu, tapi pengerjaannya cukup halus. Sejujurnya, itu tidak terlihat palsu. Yuan Xiaohua membawa Zhang Yu ke kantor kepala departemen. Setelah mengetuk pintu, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kantor. Setelah bertanya, saya menyadari bahwa semua pemimpin departemen bertemu di ruang konferensi perguruan tinggi. Yuan Xiaohua menelepon untuk mengonfirmasi bahwa rapat belum dimulai, dan keduanya datang ke ruang rapat bersama. Yuan Xiaohua meminta Zhang Yu untuk menunggu di pintu, mendorong pintu masuk dan masuk. Ada beberapa orang yang duduk di ruang konferensi. Ketika mereka melihat Yuan Xiaohua memasuki ruangan, mereka menatapnya. Yuan Xiaohua tiba-tiba merasa sedikit gugup, karena hampir semua pimpinan perguruan tinggi sedang duduk di ruang konferensi. Lu Yuan, kepala Departemen Mikroelektronika dan salah satu wakil presiden, menatap Yuan Xiaohua dan berkata, Xiao Yuan. Ada yang salah. Yuan Xiaohua berkata, Dekan Lu, saya punya seorang mahasiswa di sini yang ingin mengambil cuti dan perlu meminta pendapat. Anda, Lu Yuan mendengar sekilas ketidaksenangan di wajahnya, dan berkata, bukankah Anda sendiri yang mengambil ide itu ketika mahasiswa itu meminta cuti? Mengapa Anda meminta hal kecil ini kepada saya? Sedikit rasa malu muncul di wajah Yuan Xiaohua, tetapi dia masih dengan berani berkata, maaf, Dekan Lu. Situasi mahasiswa ini istimewa, Anda harus datang ke ide Anda. Zhang Yu berdiri di luar ruang konferensi saat ini, dan satu orang merasa bosan. Tiba-tiba saya mendengar langkah kaki dari koridor, berbalik, dan melihat dua orang datang bersama. Zhang Yu mengambil refleks terkondisi dan menatap orang itu. Yang tidak dia duga adalah ada satu orang di dalam orang itu. Dia juga mengenal Nikayan, wakil dekan perguruan tinggi. Keduanya datang ke pintu ruang konferensi. Ketika mereka melihat Zhang Yu berdiri di pintu, mereka menatapnya dengan acuh tak acuh. Nikayan teringat Zhang Yu, dan ketika dia melihatnya berdiri di pintu, dia tampak merasa sedikit terkejut, dan kemudian ada sedikit ketidaknyamanan di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Nikayan berkata dengan dingin. Tinggalkan istirahat. Zhang Yu melirik kecerobohan pihak lain. Ketika Nikayan melihat sikap Zhang Yu, dia menjadi semakin marah, dan berkata, ayo kita pergi ke konselormu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini tempat yang seharusnya kamu datangi? Zhang Yu berkata terus terang, apakah ini kantor siang? Mengapa aku tidak boleh datang? Orang lain mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Bagaimana sikapmu? Nikayan tidak menyangka Zhang Yu akan menghadapi wajahnya sendiri. Tentu saja, dia sangat marah. Zhang Yu berkata dengan dingin, bagaimana sikapmu? Aku akan menerimanya. Kamu, Nikayan sangat marah sehingga dia hampir tidak muntah darah. Segera marah, aku katakan padamu, nak. Dengan sikapmu seperti ini, dan kamu ingin mengambil cuti, kamu hanya melamun. Zhang Yu menyelipkan bibirnya dan berkata, kamu tidak perlu izinmu untuk mengambil cuti, dan kamu bukan dekan. Apa yang kamu katakan? Jangan terlalu banyak bicara. Jangan lupa bahwa Anda hanya wakil presiden dan Anda bukan kepala sekolah. Zhang Yu berkata dengan dingin. Apa yang kamu katakan siswa? Dari kelas mana kamu berasal? Pria di sebelahnya mendengar ini dengan tergesa-gesa. Zhang Yu melirik ke sisi lain dan mengabaikan sisi lain, tentu saja, membuat pria itu kesal. Nikayan juga kesal, berkata, oke.
Sama seperti sikapmu, aku taruh ini di sini, dan siapapun yang berbicara untuk Anda hari ini, aku tidak setuju. Pada saat ini, pintu ruang konferensi didorong terbuka, dan Lu Yuan dan Yuan Xiaohua berjalan keluar bersama. Setelah Lu Yuan keluar, dia melihat kedua pria itu berdiri di luar, dan buru-buru berkata, Presiden Kai. Direktur Ni, Anda di sini. Kaisan mengangguk dengan tidak wajar, dan tidak berbicara. Nikayan berkata saat ini, Presiden Lu. Kau di sini tepat, tidak peduli apapun alasan anak ini, kau tidak bisa memberinya izin. Lu Yuan merasa aneh melihat Nikayan begitu marah. Tapi siapa anak ini? Mengapa kau menyinggung Nikayan? Setelah melihat ini, Yuan Xiaohua bergegas ke telinga Lu Yuan dan bergumam dengan suara rendah. Lu Yuan mengangguk, lalu melihat ke atas dan ke bawah Zhang Yu. Yuan Xiaohua buru-buru berkata, Zhang Yu, ini dekan kami dan salah satu wakil presiden perguruan tinggi kami. Panggil dia dekan segera. Halo, dekan Lu. Zhang Yu mengangguk ke Lu Yuan dan menyapa. Lu Yuan berkata, ya, Zhang Yu. Situasimu, konselormu baru saja memberitahuku, itu benar-benar istimewa. Tetapi kamu masih perlu mempelajari masalahmu. Aku akan mengadakan rapat, atau kamu akan kembali dan menunggu sebentar. Tunggu, mari kita pelajari setelah aku mengadakan rapat. Zhang Yu berkata, Direktur Lu. Bukan aku yang terburu-buru. Kuncinya adalah seseorang mendesakku untuk bergegas. Jika kamu tidak bisa memberiku cuti, lebih baik beri aku kata-kata yang baik, atau aku akan menemukan jalan sendiri. Nikayan mendengar dengungan dingin ini, Aku bilang tidak untuk pergi tetapi tidak untuk pergi, tidak ada gunanya mencari siapapun. Zhang Yu mendengar ini, dan berkata, Dekan Lu, cuti untuk spesialisasi mikroelektronika kita seharusnya diputuskan oleh kepala departemen, kan? Bagaimana orang lain bisa mengaturnya? Lu Yuan melihat bahwa Zhang Yu tidak sopan kepada Nikayan, lalu mengerutkan kening, berkata, Dekan Ni bertanggung jawab atas pekerjaan mahasiswa di perguruan tinggi, jadi dia berhak memutuskan cuti. Nikayan mendengar ejekan ini, Nak. Sekarang kamu mendengar semuanya. Aku berhak memutuskan apakah akan memberimu cuti atau tidak, jadi jangan pikirkan cuti. Zhang Yu mendengar tatapan dingin ke arah Nikayan dan berkata, aku akan meminta cuti ini hari ini. Tidak ada gunanya berhenti. Kamu tidak bermoral. Nikayan tentu saja marah ketika mendengar ini, dan berkata, menurutmu tempat apa ini? Aku katakan padamu, ini Universitas Gyeonggi, bukan tempat di mana kamu mendengkur dengan santai. Zhang Yuleng tertawa, bagaimana dengan Universitas Gyeonggi? Ingin menutupi langit dengan tanganmu sendiri, tunggu sampai kamu menjadi kepala sekolah. Kamu, Nikayan hampir muntah darah di tempat. Lu Yuan dan Kaisan tidak menyangka bahwa beberapa siswa berani berbicara dengan Nikayan secara langsung. Tentu saja tercengang, Nikayan kesal pada dua orang di sekitarnya, dan berkata, Presiden Lu. Presiden Kai, kamu baru saja melihatnya. Haruskah anak ini berbicara kepadaku dengan sikap seperti ini? Bukankah seharusnya dia menganggapnya serius? Kaisan mengangguk dan berkata, itu harus ditangani dengan serius. Akademi komputer kita yang bermartabat tidak memiliki aturan sama sekali, dan itu sudah berlalu. Lu Yuan tentu saja mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin membuka Yu terlebih dahulu, dan setelah Nikayan pergi, hal-hal besar akan menjadi kecil dan hal-hal kecil akan menjadi kecil. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, kontradiksi itu tidak hanya terselesaikan, tetapi tentu saja semakin intensif, itu juga membuatnya merasa sedikit besar. Namun, Lu Yuan tahu betul situasi ini. Tidak mungkin baginya untuk berbicara dengan seorang siswa. Memikirkan hal ini, wajah Lu Yuan mengikuti dan berkata, Zhang Yu. Perilakumu saat ini telah secara serius melanggar peraturan dan disiplin sekolah. Jika terus terobsesi dengan kata-kata, konsekuensinya mungkin sangat serius. Sekarang lebih baik kamu mendengarkan saranku dan segera meminta maaf kepada Presiden Ni, apakah kamu sudah mendengarnya? Zhang Yu berkata, aku tidak salah, mengapa dia harus meminta maaf? Bahkan jika dia ingin meminta maaf, dia harus meminta maaf kepadaku. Nikayan mendengar ini, tentu saja, sangat marah. Dekan Lu, sekarang aku meminta departemenmu dan segera mempelajari masalah pemecatan anak ini. Akademi komputer kita tidak boleh meninggalkan tongkat bajingan yang tidak patuh hukum ini di sini. Lu Yuan mendengar pidato diam di bawah hati ini. Meskipun dia adalah kepala departemen,
memecat seorang siswa bukanlah masalah sepele dan tidak dapat diputuskan sendiri. Namun, jika atas nama perguruan tinggi, mengingat sesuatu yang lebih besar daripada membuatnya takut, itu tidak akan menjadi masalah. Tampaknya anak ini benar-benar seorang penipu, yang menyinggung perasaan orang lain, menyinggung Nikayan. Anda perlu tahu bahwa pihak lain adalah wakil dekan pekerjaan disiplin perguruan tinggi. Dia mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas para siswa dan menyinggung perasaannya. Sudah ditakdirkan bahwa anak Anda di perguruan tinggi tidak boleh berhenti lulus dalam beberapa tahun terakhir. Memikirkan hal ini, Lu Yuan memiliki keputusan di dalam hatinya, dan wajahnya berubah dingin, Zhang Yu. Sebagai seorang mahasiswa, Anda harus mematuhi manajemen perguruan tinggi. Situasi Anda sekarang melibatkan mengganggu tatanan pengajaran normal. Jika Anda menolak untuk menolak lagi, mohon maaf, konsekuensinya bisa serius. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Petik 2. Nikayan mendengar seringai melintas dari sudut mulut ini. Zhang Yu berkata, saya telah menjelaskan konsekuensinya, dan saya tidak akan meminta maaf. Dan bukan hanya saya tidak akan meminta maaf, saya harus meminta cuti ini. Jangan percaya dan mari kita lihat. Oke, bagus. Aku sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah dan belum pernah melihatmu begitu sombong. Tunggu saja, setelah rapat hari ini, aku akan membuatmu terlihat baik besok. Nikayan bersenandung dan berbalik, mendorong pintu ke ruang konferensi. Kaisan juga mendengus dingin. Setelah melirik Zhang Yu, dia juga memasuki ruang konferensi. Lu Yuan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhang Yu, apa yang harus kukatakan untukmu, sudah kukatakan. Kamu menyinggung dekan Ni, akan sulit bagimu untuk melakukannya di sekolah, jadi tolong lakukan sendiri. Setelah selesai, dia berbalik dan berjalan ke ruang rapat. Di ujung pintu, hanya Yuan Xiaohua dan Zhang Yu yang tersisa. Tentu saja, Yuan Xiaohua tidak pernah berani bicara. Bagaimanapun, Nikayan selalu bersemangat. Dia tidak ingin menyinggung wakil dekan yang berkuasa karena seorang mahasiswa. Baru setelah dia dan Zhang Yu ditinggal di pintu, dia merasa lega, lalu mengeluh sedikit, Zhang Yu. Tahukah kamu bahwa kamu baru saja membuat bencana besar? Apakah kamu mendapat masalah? Mengapa aku tidak merasakannya? Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Yuan Xiaohua melihat Zhang Yu seolah-olah dia baik-baik saja, dan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya, mendorong kartu anggotanya ke tangan Zhang Yu lagi, dan berkata, kamu masih meminta lebih banyak berkah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Nikayan datang ke ruang konferensi dengan desahan marah. Semua pemimpin perguruan tinggi di ruang konferensi sedikit penasaran ketika mereka melihat ini, dan mereka tidak tahu mengapa wakil presiden Ni memiliki wajah yang buruk, dan dia tidak tahu siapa yang menyebabkannya. Dapatkan dia. Kaisan duduk di kursi, tersenyum, dan berkata, Presiden Ni. Dia sangat marah karena dia hanyalah seorang anak kecil, dan dia tidak pantas untuk marah. Anak kecil, jika sekolah ini dipenuhi anak-anak seperti ini, maka kita tidak perlu melakukan pekerjaan kita. Nikayan melihat Lu Yuan masuk, dan kemudian berkata dengan keras, Dekan Lu. Mengenai anak itu, Anda harus serius untuk menghadapinya, saya hanya memberitahu dia bahwa Akademi Komputer bukanlah tempat yang dia inginkan. Lu Yuan mengangguk tanpa daya, dan berkata, baiklah, saya tahu. Saya akan menghadapinya dengan serius. Kaisan melihat arlojinya dan berkata, mengapa Presiden Sun dan Presiden Han belum datang? Lu Yuan berkata, seharusnya cepat. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki di koridor, dan beberapa orang berbicara sambil berjalan. Zhang Yu masih berdiri di pintu ruang konferensi. Setelah mendengar bahwa seseorang datang, dia menoleh dan melihat lagi. Salah satu dari mereka juga mengenal Sun Ping, wakil kepala sekolah. Sun Ping berjalan ke pintu ruang konferensi dan menatap tajam ke arah Zhang Yu. Sejujurnya, dia cukup terkejut. Karena insiden pelatihan militer terakhir, Zhang Yu meninggalkan kesan yang buruk pada Sun Ping. Meskipun Sun Ping melihat Zhang Yu, dia tidak berinisiatif untuk berbicara dengannya. Dia hanya meliriknya dan mendorong pintu ke ruang konferensi. Orang yang berjalan di sebelah Sun Ping adalah Han Chengdong, dekan sekolah komputer. Meskipun dia juga penasaran, mengapa seorang pemuda berdiri di pintu ruang konferensi. Namun karena dia dan Zhang Yu tidak saling kenal, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka melewati beberapa orang dan memasuki ruang rapat bersama.
Sun Ping dan Han Chengdong berada di antara beberapa orang. Setelah memasuki ruang rapat, semua orang di ruangan itu buru-buru berdiri dan menyapa keduanya. Yang pertama, sebagai wakil kepala sekolah perguruan tinggi, dapat dikatakan memiliki bobot yang tinggi dan status yang terpisah, dan semua orang secara alami tidak berani menyinggung. Meskipun status yang terakhir lebih rendah dari Sun Ping, itu juga bos akademi. Dikatakan juga bahwa mereka setara di akademi. Tentu saja, setiap orang harus menunjukkan rasa hormat yang cukup. Setelah Sun Ping duduk, dia menoleh untuk melihat Nikayan dan berkata, "Dekan Ni, siapa Zhang Yu di perguruan tinggimu yang berdiri di pintu?" Setelah mendengar nama Zhang Yu, wajah Nikayan sedikit tidak nyaman, dan kemudian dia mengeluh sedikit, "Kepala sekolah Sun. Aku tidak bisa menahannya. Anak itu tidak mengerti dan tidak pergi, dan tidak ada yang berbicara." Petik 2. Sun Ping mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang akan dia lakukan?" Nikayan berkata, "Dia ingin meminta cuti, tetapi aku menolaknya. Dia hanya mempermainkanku, jadi aku harus memberinya cuti hari ini, kalau tidak dia tidak akan pergi. Aku tidak ada hubungannya dengannya sekarang. Kamu tidak bisa melawan, kamu tidak bisa memarahi, tidak ada gunanya untuk mengatakannya." Ketika Sun Ping mendengar ini, ada sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Meskipun Han Chengdong tidak mendengar apa-apa, dia menyela, "Dekan Ni, apakah mahasiswa itu ada di pintu masuk kampus kita?" Nikayan mengangguk dan berkata, "Dia adalah mahasiswa baru tahun pertama mikroelektronika. Kamu tidak tahu Dekan Han, anak itu duri. Di pelatihan militer, aku bermain poker di asrama, dan Sun mengkritiknya karena beberapa kata, dia berani membantah, itu benar-benar melanggar hukum." Petik 2. Apa, ada mahasiswa seperti itu di kampus kita? Mengapa aku tidak mendengarmu mengatakan itu? Han Chengdong berkata dengan sedikit tidak nyaman. Nikayan berkata, "Presiden Han, situasinya sangat istimewa saat itu, tidak hanya kepala sekolah Sun yang ada di sana, tetapi juga pemimpin pasukan. Kepala sekolah takut masalah itu akan memengaruhi reputasi sekolah, jadi dia melepaskan anak itu. Aku tidak menyangka dia akan menendang wajahku. Baru saja, aku mengkritiknya di pintu. Dia tidak hanya membentakku, tetapi juga membuatku meminta maaf kepadanya. Dekan Lu dan Dekan Kai saat itu, tetapi aku bukan seorang editor. Omong kosong, jika kamu tidak percaya padaku, mintalah mereka untuk memberitahuku bahwa anak itu sombong." Kai Sandao, sebenarnya, departemen kami selalu lebih memperhatikan kualitas siswa. Itu seperti siswa di pintu. Untungnya, itu bukan departemen kami. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkan dia mengulas kesalahannya sendiri di depan siswa di departemen. Lu Yuan mendengar ini, wajahnya bersinar dengan ketidaksenangan. Akan tetapi, karena ada pimpinan sekolah dan pimpinan perguruan tinggi yang hadir, dia tidak pandai mengemban tanggung jawabnya dengan baik, jadi dia mengangguk dan berkata, "Yakinlah para pimpinan. Mengenai masalah Zhang Yu ini, saya akan kembali dan menanggapinya dengan serius." Semua orang membuat laporan yang memuaskan. Han Chengdong mengangguk dan berkata, "Sekarang rapat kita akan resmi dimulai. Saya melihat bahwa Dekan Ni telah melaporkan prioritas pekerjaan terbaru kepada Presiden Sun." Setelah rapat resmi dimulai, di bawah pengaturan Han Chengdong, para pimpinan perguruan tinggi juga mengambil materi yang telah disiapkan dengan hati-hati dan mulai menjelaskan hasil pekerjaan mereka pada tahap ini. Rapat dimulai cukup lama, dan tiba-tiba semua orang merasa bahwa pintu ruang rapat didorong terbuka dan seseorang masuk. Semua orang melihat bersama-sama dengan kondisional. Ketika Nikayan melihat orang itu, ekspresi marah muncul di wajahnya, karena Zhang Yu yang masuk. "Apa yang kamu lakukan di sini? Keluarlah untukku." Nikayan tiba-tiba membuat kasus dan berteriak pada saat yang sama. Zhang Yu melirik Nikayan yang marah dan mengabaikan pihak lain. Oh, betapa marahnya. Pada saat ini, seorang pria juga memasuki ruang konferensi, tetapi setelah pria itu memasuki ruang konferensi, dia melihat bahwa Sun Ping benar-benar duduk di kursi utama, kilatan kejutan melintas di wajahnya, dan dia sedang terburu-buru. Mengatakan, kepala sekolah Sun juga ada di sini. Tentu saja, Sun Ping mengenal orang itu. Itu adalah Guo Bin, dekan Fakultas Seni. Meskipun dia memiliki beberapa perasaan aneh tentang bagaimana pihak lain tiba-tiba berlari, dia mengangguk dan menyapa. Han Chengdong juga mengenal Guo Bin, tetapi mereka tidak saling kenal, tetapi bagaimanapun, pihak lain juga adalah dekan Fakultas Seni.
Dia secara alami tidak mudah untuk dicemooh, dan kemudian bangkit dan tertawa. Dekan Guo ada di sini. Duduk, duduk. Guo Bin tertawa, aku tidak duduk lagi. Kebetulan saya sedang mencari Dekan Han di sini. Saya tahu Anda sedang ada rapat, jadi saya akan terlambat. Han Cheng Dongdo, jika terjadi sesuatu, Direktur Guo akan menelepon saya saja. Mengapa Anda sendiri yang mengurusnya? Guo Bin berkata, saya tidak bisa mengatakannya dengan jelas di telepon. Saya akan pergi jalan-jalan dan merasa lega. Ngomong-ngomong, Presiden Han, saya tidak tahu apakah ini merepotkan sekarang. Jika tidak merepotkan, saya bisa keluar dan menunggu sebentar. Han Dongcheng tertawa, mudah. Mudah. Sebenarnya, Presiden Sun juga datang untuk mendengarkan laporan kami, dan itu tidak buruk untuk sementara waktu. Dekan Guo dipersilakan, katakan saja apa saja. Guo Bin berkata, saya dipersilakan. Sebenarnya, ini masalahnya. Saya adalah anggota Komite Asosiasi Penulisan Nasional. Kami akan mengadakan rapat penuh komite setelah beberapa hari. Semua anggota harus hadir. Zhang Yu di sebelah saya, teman sekelas saya, juga merupakan salah satu anggota Asosiasi Penulisan Nasional kami. Jadi kami adalah pemimpin Asosiasi Penulisan. Saya harap saya dapat mewakili Asosiasi Penulisan dan memintanya untuk mengambil cuti. Saya tidak tahu apakah itu boleh. Petik 2. Setelah mendengar perkataan Guo Bin, ekspresi orang-orang di ruangan itu tiba-tiba menjadi aneh. Tentu saja, ekspresi yang paling tidak wajar tentu saja Nikayan. Sepertinya dia merasa bahwa dia baru saja mendengar sesuatu yang salah. Han Chengdong juga tercengang. Kemudian dengan ragu berkata, Presiden Guo, saya tidak begitu memahaminya sekarang. Siapa yang ingin Anda minta cuti? Guo Bin mendengar Zhang Yu sambil tersenyum dan berkata, saya yang meminta cuti kepada Zhang Yu. Sebenarnya, jika pemimpin asosiasi tidak memberitahu saya masih tidak mengenal Zhang Yu, kami sudah dari Beijing. Mahasiswa, Anda harus tahu bahwa Zhang Yu bukan hanya salah satu anggota termuda di asosiasi kami, tetapi juga pemenang Golden Plum Award termuda di negara kami. Merupakan berkah bagi Presiden Han untuk bergabung dengan Akademi Komputer Anda. Ketika para pemimpin sekolah komputer mendengar ini, mereka menjadi aneh. Bagi semua orang di ruangan itu, meskipun mereka semua adalah mahasiswa jurusan sains dan teknik, bagaimana situasi penghargaan Golden Plum, tidak seorang pun di sini yang tidak tahu. Anak laki-laki di depannya bukan hanya anggota asosiasi tetapi juga pemenang penghargaan Golden Plum Blossom. Sejujurnya, semua orang di ruangan itu merasa agak sulit untuk dibayangkan, dan salah satu dari mereka adalah yang paling tidak dapat menerima kenyataan ini. Nikayan adalah orang yang paling membenci Zhang Yu. Tidak ada seorang pun. Menurutnya, tidak mungkin pihak lain begitu kuat. Nikayan memikirkan hal ini dan buru-buru berkata, Dekan Guo, apakah Anda salah? Zhang Yu yang Anda sebutkan ini hanyalah mahasiswa biasa di perguruan tinggi kita. Bagaimana dia bisa menjadi anggota asosiasi Anda? Apakah Anda ditipu oleh beberapa orang? Meskipun Guo Bin tidak mengenal Nikayan, dia tetap merasa bahwa pihak lain itu agak akrab. Tampaknya dia juga salah satu pemimpin sekolah ilmu komputer, jadi dia juga berkata dengan sopan, ini tidak mungkin salah. Saya juga menghadiri upacara penghargaan Golden Plum Award. Saya pernah bertemu Zhang Yu, dan pemimpin asosiasi penulis kami secara pribadi menelepon dan memberi tahu saya. Saat itu, saya tidak tahu bahwa Zhang Yu adalah siswa sekolah kami. Jadi tidak boleh ada kesalahpahaman. Ketika semua orang di ruangan itu mendengar ini, mereka semua saling memandang. Anda tahu bahwa semua orang baru saja berteriak dan membunuh Zhang Yu. Dalam sekejap mata, seorang dekan perguruan tinggi datang untuk membantu mengangkat kursi sedan, dan tampaknya lebih merepotkan. Semua orang memandang Han Chengdong dengan acuh tak acuh. Sebagai bos perguruan tinggi, tampaknya hanya dia yang memenuhi syarat untuk mengatur nada untuk masalah ini. Tentu saja, Han Chengdong juga merasa agak sulit ditangani. Dekan Fakultas Sastra pergi ke pintu secara langsung, dan itu masuk akal untuk memberi muka. Tetapi masalahnya adalah bahwa saya baru saja setuju dengan Nikayan sebelumnya dan perlu untuk menangani pertanyaan Zhang Yu dengan serius. Tampaknya tidak pantas untuk mengubah pola secepat ini. Jangan beri Guo Bin wajah. Tidak pantas bagi seorang dekan perguruan tinggi untuk menjalankan perjalanan secara langsung. Sejujurnya, itu agak sulit baginya. Nikayan merasakan keraguan bos saat ini. Sejujurnya,
Orang yang membenci Zhang Yu di sini adalah dia. Dia telah melakukan pekerjaan bos sebelumnya dan berencana untuk memberi Zhang Yu beberapa pasang sepatu kecil. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, bocah itu menemukan pendukung baru. Jika Han Chengdong mengangguk dan memutuskan untuk membiarkan Zhang Yu Yima, maka di masa depan, jika dia ingin berurusan dengan Zhang Yu sendiri, itu akan lebih sulit. Oleh karena itu, cara terbaik sekarang adalah mengaduk air dalam masalah ini. Setidaknya Han Chengdong harus berdiri dalam tim dengan dirinya sendiri. Nikayan memikirkan hal ini dan buru-buru berkata, Dekan Guo, jangan salah paham, saya ingin bertanya tentang cuti. Saya harap Anda dapat mengizinkan perguruan tinggi kita bertemu dan belajar. Kuncinya adalah ada terlalu banyak mahasiswa yang baru-baru ini mengambil cuti di perguruan tinggi, yang memengaruhinya sangat buruk. Kami baru saja meneliti dengan Dekan Han sekarang, dan kami harus memperhatikan dengan saksama para mahasiswa yang meminta cuti, jadi mungkin tidak ada cara untuk memberi Anda jawaban segera. Tapi yakinlah, kami pasti akan memberi Anda balasan segera setelah kami mengadakan pertemuan untuk belajar. Lihatlah seperti ini. Guo Bin mendengar ini, dan sejujurnya dia sedikit tidak senang. Menurutnya, sebagai dekan fakultas seni, dia melakukan perjalanan untuk meminta cuti bagi seorang mahasiswa, tetapi pihak lain bahkan tidak memberikan muka, yang pasti membuatnya merasa tidak nyaman. Tentu saja, Han Chengdong juga melihat ketidaknyamanan di wajah Guo Bin, tetapi karena Nikayan telah berbicara untuk saling menolak, sebagai bos perguruan tinggi, tentu saja, tidak baik untuk memukul wajahnya secara langsung. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, Presiden Guo, jangan khawatir tentang ini. Tunggu kami melapor kepada Presiden Sun setelah menyelesaikan pekerjaan kami dan segera membahas masalah ini. Tetapi yakinlah bahwa kami akan segera melakukannya. Sementara itu, saya akan memberi Anda jawaban yang jelas dan berusaha untuk tidak menunda pekerjaan asosiasi Anda. Kata-kata Han Dongcheng sopan, tetapi sebenarnya, dia pindah dari Sun Ping untuk menjadi tameng. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa pihak lain juga salah satu wakil kepala sekolah? Guo Bin tidak dapat melakukan apapun untuk dirinya sendiri dan menunda waktu berharga Sun Ping. Tentu saja, Guo Bin juga akan memberikan Sun Pingzi, tetapi dia merasa bahwa dia adalah dekan akademi dan meminta cuti. Sangat melelahkan sehingga dia benar-benar tidak mengharapkannya. Namun, masalah ini telah berakhir, dan amarahnya tidak ada gunanya. Dia hanya bisa menatap Zhang Yu, dan tersenyum, berkata, apakah kamu ingin kembali dan menunggu sebentar? Tunggu sampai dekanmu menyelesaikan rapat mereka. Setelah Zhang Yu memasuki ruangan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, sepenuhnya sebagai penonton. Tetapi ketika dia mendengar Guo Bin mengatakan ini, dia juga tersenyum dan berkata, Dekan Guo, kamu tidak menyalahkanku karena berbicara kasar. Kamu berlari jauh secara langsung, dan kamu tidak memberikan sedikit pun wajah, dan emosimu juga itu cukup baik. Petik 2. Begitu Zhang Yu mengatakan ini, para pemimpin perguruan tinggi di ruangan itu mengubah wajah mereka hampir bersamaan. Kamu harus tahu bahwa Zhang Yu mengatakan ini secara langsung kepada Guo Bin di depan umum. Ini tidak hanya akan mencegah Guo Bin datang ke Taiwan, tetapi juga seluruh pimpinan sekolah komputer. Guo Bin jelas jelek. Nikayan memukul meja dan marah, Zhang Yu, kau sudah cukup. Dekan Han baru saja mengatakan akan mempelajari masalahmu. Kau masih membuat masalah di sini. Kau pikir apa yang ada di sini? Aku katakan padamu, terlepas dari identitasmu di tempat lain, kau sekarang adalah mahasiswa sekolah komputer dan harus mematuhi manajemen perguruan tinggi. Kau sekarang minta maaf kepada Dekan Guo segera. Segera, terlalu banyak. Ada mahasiswa seperti itu di perguruan tinggi kita. Tidak, itu melanggar hukum. Semua pemimpin perguruan tinggi melotot ke arah Zhang Yu. Sungguh menakutkan bagi seorang mahasiswa untuk berani memprovokasi manajemen di depan begitu banyak pemimpin perguruan tinggi. Sun Ping duduk di samping, meskipun dia tidak berbicara, tetapi wajahnya agak jelek. Bagaimanapun, seorang mahasiswa berani menantang kepemimpinan akademi dengan begitu terang-terangan. Dia telah bertanggung jawab atas manajemen selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu. Tentu saja, Zhang Yu juga lebih jijik. Nikayan mencibir, tentu saja. Karena Zhang Yu sangat berisik, itu hanya akan membuat para pemimpin perguruan tinggi semakin jijik padanya. Terus terang, anakmu berusaha mati. Tidak heran yang lain, menghadapi kemarahan para pemimpin semua perguruan tinggi,
Zhang Yu tampak seolah-olah dia tidak mengambil hatinya sama sekali. Tidak seorang pun di sampingnya mengeluarkan telepon dan memutar nomor di depan semua orang. Nikayan melihat udara, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Aku akan membiarkanmu meminta maaf kepada Presiden Guo sekarang juga. Apakah kamu tidak mendengar? Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa sampai panggilan itu dijawab dan berkata, BBC. Saya Zhang Yu. Halo, maaf, meneleponmu sedikit merepotkanmu. Universitas Gyeonggi, apakah kamu mengenal seseorang? Oh, kamu tahu dekan sekolah kedokteran. Karena ruang konferensi sangat sunyi, suara Zhang Yu sangat jelas, dan bahkan suara samar dari lubang suara dapat terdengar. Itu hanya membuat beberapa pemimpin perguruan tinggi penasaran bahwa akhir panggilan itu adalah siapa. Berani ngomong lantang, kenal dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gyeonggi dapat dikatakan sangat terpisah dari semua perguruan tinggi di Universitas Gyeonggi. Dekan Fakultas Kedokteran tidak hanya dekan fakultas, tetapi juga anggota komite fakultas dan salah satu pemimpin fakultas. Dia mengatakan bahwa statusnya sebanding dengan wakil presiden. Tentu saja, tidak sebanding dengan dekan umum. Bagi semua orang, di rumah, mahasiswa bernama Zhang Yu ini benar-benar memiliki begitu banyak energi sehingga dia dapat mengambil garis dekan Fakultas Kedokteran. Tidakkah Anda menarik bendera dan menarik kulit harimau, meneriakkan slogan-slogan untuk menakut-nakuti orang? Para pemimpin fakultas di ruangan itu masih menebak siapa yang memanggil Zhang Yu. Dekan Fakultas Kedokteran tidak berguna. Apakah Anda tidak mengenal kepala sekolah atau semacamnya? Zhang Yu berkata dengan enggan. Zhang Yu mengatakan ini, dan segera membuat orang-orang di sekitarnya hampir tidak duduk di tanah. Lelucon internasional apa? Dekan Fakultas Kedokteran tidak berguna. Anakmu benar-benar tidak tahu langit itu tebal. Zhang Yu bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, berkata, BBC, tolong tanyakan pada paman Sie atau orang tua itu untuk melihat apakah mereka mengenal kepala sekolah atau semacamnya. Oh, kakakmu sepertinya mengenal seorang wakil kepala sekolah. Itu bagus. Kalau begitu, tolong biarkan paman Sie menghubungiku sebentar, lalu minta wakil kepala sekolah untuk menelepon sekolah komputer, cari dekan bernama Han, dan katakan padanya bahwa dia harus menyelesaikan semua masalahku. Baiklah, tolong cepatlah. Aku sedang terburu-buru. Sampai jumpa. Zhang Yu menutup telepon, dan ruangan itu menjadi sunyi senyap. Kamu harus tahu bahwa panggilan telepon Zhang Yu pada dasarnya adalah teriakan, yang membuat para pemimpin perguruan tinggi di ruangan itu sangat jijik. Namun, isi telepon Zhang Yu membuat semua orang terdiam. Meskipun banyak orang bertanya-tanya apakah isi panggilan telepon Zhang Yu terlalu dibesar-besarkan, bagaimana mungkin seorang siswa menelepon wakil kepala sekolah melalui platform yang kedengarannya sangat tidak dapat diandalkan. Kalian pasti tahu bahwa setiap pemimpin yang telah mencapai tingkat wakil presiden Universitas Gyeonggi bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa bisa berada di bawah kendalinya? Ruangan itu terasa canggung untuk sementara waktu. Tepat ketika kesabaran semua orang telah hilang, mereka pada dasarnya merasa seperti sedang digertak oleh pihak lain. Sebuah ponsel di atas meja tiba-tiba berdengung. Han Chengdong dengan santai mengambil telepon yang bergetar di atas meja, melihat ide penelepon, wajahnya sedikit berubah, dia buru-buru menekan tombol sambung, dan berkata dengan hormat, Kepala Sekolah Du. Halo, saya Han Chengdong. Benar, saya sedang bertemu di kampus sekarang. Oh, mahasiswa yang Anda katakan, saya tahu, ya, dia memang mahasiswa di kampus kami. Ketika kami baru saja bertemu, kami masih mempelajari urusannya. Tidak, bagaimana mungkin? Kampus kami selalu memperlakukan mahasiswa dengan serius dan tidak dapat memberikan terlalu banyak tekanan pada mahasiswa. Yakinlah, kami akan menjaga emosinya semampu mungkin dan tidak akan pernah memberinya tekanan apapun. Ngomong-ngomong, Kepala Sekolah Sun masih bersama kami. Saya kebetulan melapor kepadanya. Apakah Anda ingin berbicara dengan Presiden Sun? Baiklah, bagus. Saya akan memberikan teleponnya kepadanya. Setelah Han Chengdong mengatakan sesuatu, dia tersenyum pada Sun Ping, menyerahkan telepon dengan sedikit malu, dan berbisik, itu telepon Presiden Du. Ketika dia melihat ini, Sun Ping menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia mengangkat telepon, dia tertawa dan berkata, Lao Du, saya Sun Ping. Ya, saya di sekolah komputer. Han Chengdong berdiri di samping,
memperhatikan Sun Ping berbicara dan tertawa sambil memegang telepon, dia bisa dikatakan merasa lega. Untungnya, ada Sun Ping di sebelahnya. Kalau tidak, sangat sulit baginya untuk menjelaskan dengan energi Presiden Du yang dahsyat. Tentu saja, sekarang Han Chengdong juga tahu bahwa siswa bernama Zhang Yu ini memiliki banyak energi. Sebenarnya, dia dapat menemukan wakil Presiden Du untuk membantunya berdiri di mimbar, yang harus dikatakan sangat tidak terduga. Para pemimpin perguruan tinggi lainnya di ruangan itu juga sedikit terbelalak. Bagaimanapun, wakil Presiden Universitas Gyeonggi bukanlah orang biasa. Bahkan para dekan dari berbagai perguruan tinggi mungkin tidak dapat berbicara. Para siswa akademi sebenarnya memiliki energi untuk membiarkan wakil kepala sekolah menelepon dan mengajukan pertanyaan. Tampaknya itu benar-benar bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Kebanyakan orang di ruangan itu, meskipun sangat terkejut dengan latar belakangnya. Tetapi bagi kebanyakan orang, itu hanya sebuah kejutan. Lagi pula, kebanyakan orang belum pernah membicarakan hal-hal sebelumnya, dan tentu saja mereka tidak menyinggung Zhang Yu. Satu-satunya hal yang membuat saya gugup adalah pemimpin perguruan tinggi yang telah meneriaki Zhang Yu sebelumnya. Di antara mereka, Nikayan merasa seperti duduk di atas jarum. Nikayan bukanlah orang bodoh. Ketika dia meminta sekolah untuk menangani Zhang Yu, dia memimpin. Tetapi pada saat ini, tampaknya tidak mungkin lagi untuk menangani urusan Zhang Yu. Itu adalah dia yang telah membakar dupa tanpa ditangani. Sejujurnya, Nikayan sekarang sedikit menyesal. Itu adalah ide yang buruk untuk menyinggung seorang siswa dengan latar belakang. Di telepon, Sun Ping dan wakil Presiden Du berbicara dan tertawa sebentar, dan akhirnya menutup telepon. Ruangan berikutnya sangat sunyi dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Hanya Sun Ping yang mengetuk meja dengan jari-jarinya dengan lembut, dan membuat suara ketukan terus-menerus. Setelah beberapa saat, Sun Ping berkata, tentang cuti. Saya rasa tidak perlu online. Pekerjaan siswa memang sulit, tetapi tidak dapat dipaksakan kepada siswa. Cuti harus disetujui. Setelah mendengar ini, Han Chengdong mengangguk dengan tergesa-gesa, kepala sekolah Sun benar. Tampaknya penanganan banyak pekerjaan di akademi agak kaku. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Guo Bin, yang tidak pernah berbicara, dan tertawa, Dekan Guo. Permintaan cuti sebelumnya awalnya dimaksudkan untuk dipelajari dalam sebuah rapat. Tetapi pikirkanlah, tampaknya tidak baik menunda pekerjaan asosiasi Anda, jadi saya akan menyetujui cuti ini, jadi tidak perlu belajar dalam sebuah rapat. Guo Bin sedikit terdiam ketika mendengar ini. Untuk catatan palsu, dia memiliki postur yang sangat bagus sehingga benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Tetapi sejujurnya, dia tidak menyangka bahwa energi Zhang Yu bahkan lebih besar dari yang dia kira. Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat Zhang Yu, dan berkata, Zhang Yu. Lihat ini. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak khawatir tentang ini. Aku tidak pernah dimarahi sebelumnya, buat aku terlihat baik. Jadi aku ingin melihat sekarang, orang yang ingin membuatku terlihat baik ini apa yang membuatku terlihat baik. Setelah itu, dia berjalan ke sisi kursi, duduk dengan sopan, dan menoleh ke Guo Bin, Dekan Guo. Jika kamu terburu-buru, kembalilah dulu. Aku tidak terburu-buru. Ketika Guo Bin mendengar ini, tentu saja, dia tidak bisa menahan tangis, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Para pemimpin perguruan tinggi komputer lainnya di sekitar, sejujurnya, agak tidak nyaman. Tetapi masalahnya, sekarang adalah bahwa kemarahan tidak, jangan marah. Itu juga bukan, hanya satu yang bisa melihat Han Chengdong tentu saja, wajah Han Chengdong agak jelek. Bagaimana mengatakan bahwa dia juga pemimpin akademi? Para siswa akademi sebenarnya tidak memberikan pengenalan wajah pada diri mereka sendiri di depan umum, tentu saja itu membuatnya sedikit keluar dari panggung. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa siswa ini bukanlah siswa biasa, dan ada wakil kepala sekolah di belakangnya. Jika Anda marah, Anda tidak dapat melawan atau memarahi diri sendiri, itu benar-benar merepotkan. Tentu saja, Nikayan masih menjadi orang yang paling gugup di sini. Karena sebelumnya, dia telah mengincar Zhang Yu. Jika bos tidak memimpin untuk dirinya sendiri, maka siapa orang yang tidak beruntung itu, dia akan tahu dengan tumitnya. Han Chengdong memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk menerimanya, berkata, Tuan Zhang Yu. Mengenai masalah tadi, perguruan tinggi tidak secara khusus ditujukan kepada Anda atau beberapa orang.
Hanya saja perguruan tinggi memang memiliki beberapa rencana perbaikan terkait bisnis Anda hanya kebetulan saja mengejar kios ini. Jadi saya harap Anda tidak terlalu emosional, Anda harus memahami kesulitan perguruan tinggi. Lagi pula, ada banyak masalah yang harus diselesaikan di perguruan tinggi sebesar itu, tidak semuanya bisa menjadi segalanya, Anda berkata ya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, perguruan tinggi memiliki kesulitan perguruan tinggi. Tentu saja, sebagai anggota perguruan tinggi, saya juga memahaminya. Tetapi masalahnya sekarang bukan hanya masalah perguruan tinggi, tetapi terutama sikap kerja para pemimpin perguruan tinggi masing-masing. Saya dapat memahami kesulitan perguruan tinggi, tetapi beberapa orang dengan sengaja menargetkan saya, dan saya ingin menjelaskannya, dan itu tidak terlalu berlebihan. Persyaratannya tidak tinggi, semua orang mundur selangkah. Mohon maaf atas kepemimpinan perguruan tinggi saya juga akan melewatinya. Tidak apa-apa. Petik 2. Kudengar para pemimpin perguruan tinggi di sekitarku memandang apa yang disebut pemimpin individu ini dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, Zhang Yu begitu keras kepala hingga menyalahkan beberapa orang karena menyinggung perasaannya. Tentu saja, Nikayan terlihat sedikit jelek, tetapi biarkan dia menundukkan kepalanya kepada seorang siswa di depan begitu banyak pemimpin perguruan tinggi. Bagaimana mungkin, jika memang begitu, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain di Akademi Komputer? Namun, Nikayan bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa saat ini, dia memiliki kemampuan terbatas untuk mengandalkan dirinya sendiri. Jadi yang terpenting saat ini adalah apakah Han Chengdong dapat menahan diri untuk berdiri. Nikayan tahu bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, dan kemudian berkata, Zhang Yu, jangan bertindak terlalu jauh. Hal-hal sebelumnya adalah hasil diskusi di akademi, dan tidak ada target yang disengaja sama sekali. Sekarang akademi telah mengubah pertemuan untuk Anda. Anda memiliki rencana, apalagi yang tidak Anda sukai. Petik 2. Zhang Yu Dao, saya sama sekali tidak puas dengan pengaturan kerja sekolah. Saya hanya tidak puas dengan cara beberapa orang menanganinya. Ayolah, saya juga lebih senang, saya hanya tidak puas dengan Anda. Saya juga ingin meminta cuti. Itu tidak melanggar peraturan sekolah, itu masalah kepala departemen untuk setuju atau tidak setuju. Apa hubungannya ini dengan Anda, dan kualifikasi apa yang harus Anda katakan untuk memecat saya? Kecuali Anda dapat menjelaskan kepada saya, apa yang saya lakukan salah. Mari kita akhiri. Para pemimpin perguruan tinggi di ruangan itu sedikit besar ketika mereka mendengar ini. Menurut pendapat banyak orang, Nikayan sebenarnya telah menyinggung siswa yang canggung seperti itu. Meskipun Nikayan dibanting langsung oleh Zhang Yu, dia sedikit marah. Tetapi dia berpikir bahwa semakin pihak lain begitu kejam, semakin itu dapat membangkitkan rasa jijik para pemimpin perguruan tinggi, dan mereka secara alami akan berbicara sendiri. Nikayan memikirkan hal ini, dan menoleh ke Han Chengdong, dan berkata, Dekan, Anda juga telah melihatnya. Siswa seperti ini, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, saya tidak dapat mengatakan dua kalimat terakhir. Ini pasti akan menjadi bahan lelucon jika orang lain mengetahuinya. Perguruan tinggi kita bahkan tidak dapat mengelola satu siswa pun. Petik 2. Tentu saja, Han Chengdong jelek, tetapi dia merasa sedikit malu. Karena anak laki-laki di depannya tidak memasuki ruangan, sangat sulit untuk berdebat dengan pihak lain. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa melihat Sun Ping. Melihat Han Chengdong meminta bantuan, Sun Ping melihat dirinya sendiri dan tahu apa yang dimaksudnya. Tetapi masalahnya adalah ketika Anda menghadapi tipu muslihat seperti itu, Anda tidak dapat menjatuhkan diri dan membuat keributan dengan pihak lain. Sun Ping memikirkannya, meskipun dia tidak berdaya, dia memutuskan untuk membantu Han Chengdong naik panggung, dan kemudian dia memalingkan wajahnya dan berkata, Kepala Sekolah Du, saya masih tidak asing. Saya yakin ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dengannya. Dia seharusnya bisa mengerti. Itu saja, saya akan menelepon Presiden Du dan saya akan menjelaskannya. Pernyataan Sun Ping pada dasarnya menganggap masalah ini sebagai kualitatif. Nikayan tentu saja merasa lega. Meskipun tekanan dari Wakil Presiden Du tidak kecil, Sun Ping juga salah satu wakil kepala sekolah. Selama dia bersedia membantu berbicara, saya yakin Wakil Presiden Du juga akan memberikan muka. Para pemimpin di perguruan tinggi juga secara tidak sengaja melihat Zhang Yu. Zhang Yu melihat semua orang melihat dirinya sendiri dan tersenyum.
Sebaliknya dia mengangkat telepon dan menghubungi nomor lain. Hai, Paman Wei, saya Zhang Yu. Permisi, apakah Anda mengenal seseorang di Universitas Gyeonggi? Kepala sekolah lebih baik. Ketika semua orang di ruangan itu mendengar ini, dikatakan bahwa mereka semua pada saat yang sama. Untuk mengetahui sikap Zhang Yu, jelas bahwa dia tidak ingin memberikan Sun Pingxi. Tentu saja, Sun Ping juga jelek. Saya tidak menyangka akan menggolongkan masalah ini, tetapi pihak lain berani terlibat dalam hal ini, dan menjelaskan bahwa dia tidak diizinkan datang ke Taiwan. Anda tahu kepala sekolah biru dan putih. Saya tidak tahu Gyeonggi. Kalau begitu lupakan saja, saya akan mencari orang lain. Ngomong-ngomong, bawa orang tua yang baik. Zhang Yu menutup telepon dan menghubungi nomor lain. Semua orang di ruangan itu aneh. Asli atau palsu, pihak lain sebenarnya mengenal kepala sekolah biru dan putih. Anda harus tahu bahwa kepala sekolah biru dan putih juga merupakan sosok tingkat dewa yang hebat dalam sistem pendidikan. Hai, Paman Sangguan, saya Zhang Yu. Halo, ngomong-ngomong, saya menelepon Anda, tetapi saya ingin merepotkan Anda. Apakah Anda kenal Presiden Universitas Gyeonggi? Oh, Anda tahu, itu hebat. Ngomong-ngomong, apakah Anda tidak memiliki nama belakang Du? Nama belakangnya adalah Pan. Apakah itu pemimpin? Oh, itu wakil presiden. Wakil presiden bisa melakukannya. Tolong panggil dia. Saya sekarang di Sekolah Komputer Universitas Gyeonggi. Beberapa pemimpin perguruan tinggi memberi saya sepatu kecil. Saya berada di bawah banyak tekanan di perguruan tinggi sekarang. Petik 2. Zhang Yu kesulitan berbicara di telepon. Tentu saja, para pemimpin perguruan tinggi di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa kepala sekolah lainnya, Pan, memang salah satu wakil presiden. Universitas, benar-benar tidak terbayangkan bagi seorang mahasiswa untuk memiliki dua wakil kepala sekolah membantu mimbar. Paman Sangguan, bisakah Anda menelepon saya untuk mengingatkan? Saya sedang terburu-buru. Oke, tutup telepon. Zhang Yu meletakkan telepon, dan ruangan itu sunyi lagi. Semua orang secara refleks menoleh untuk melihat telepon genggam di meja Han Chengdong. Tidak lama, tetapi suara getaran telepon genggam terdengar lagi.